Tepatkah Patrick Kluivert jadi pelatih timnas Indonesia? Keterkejutan publik sepak bola Indonesia belum sepenuhnya mereda setelah pemecatan Shin Tae-yong kini. Berita mengejutkan datang dari pakar transfer Fabrizio Romano yang mengungkapkan bahwa Patrick Kluivert akan menjadi pelatih baru timnas Indonesia. Patrick Kluivert akan menjadi pelatih kepala timnas Indonesia. Kesepakatan sudah selesai, tulis Romano dalam unggahannya. Menurut informasi tersebut, Kluivert akan diikat kontrak selama 2 tahun dengan opsi perpanjangan yang memungkinkan durasi kontrak bertambah hingga 2 tahun lagi. Mantan striker timnas Belanda ini diharapkan mampu membawa timnas Indonesia untuk bersaing di Piala Dunia 2026. Dalam konferensi pers, Erick Thohir menyatakan bahwa PSSI akan memperkenalkan Kluivert kepada publik pada 12 Januari 2025. Dengan waktu kurang dari 3 bulan, pelatih baru ini akan menghadapi tantangan besar. Patrick Kluivert akan langsung memimpin timnas Indonesia dalam pertandingan melawan Australia dan Bahrain sebagai bagian dari kualifikasi Piala Dunia 2026. Ia akan didukung oleh sejumlah pemain yang memiliki darah Belanda. Pertanyaannya kini adalah, apakah Patrick Kluivert dapat memenuhi harapan dan mengemban tanggung jawab berat ini? Setelah mengakhiri karir sebagai pemain pada tahun 2008 di Los Lille, Patrick Kluivert memulai perjalanan sebagai pelatih dengan mengambil peran sebagai pelatih striker di AZ Alkmaar. Ia menjalani posisi tersebut dari Juli 2008 hingga Desember 2009. Pada awal tahun 2010, Kluivert bergabung dengan Brisbane Roar sebagai asisten manajer. Perlu dicatat bahwa klub asal Australia tersebut memiliki afiliasi dengan Indonesia, di mana Bakri Group memiliki saham di dalamnya. Pada saat itu, Brisbane Roar dilatih oleh Ange Postecoglou, yang kini menjabat sebagai pelatih di Tottenham Hotspur. Setelah 6 bulan berkarir di Australia, Kluivert kembali ke tanah air dan bergabung dengan NEC Nijmegen sebagai pelatih striker, posisi yang juga pernah ia jalani di Alkmaar. Kemudian, dari tahun 2011 hingga 2013, ia menjabat sebagai manajer FC Twente U21. Setelah hampir 1 tahun tidak terlibat dalam dunia sepak bola sebagai asisten manajer timnas Belanda, Kluivert akhirnya mengambil langkah berani untuk menjabat sebagai manajer Curaçao pada 5 Maret 2015. Sayangnya, hasil yang diraihnya tidak memuaskan, di mana ia mengakhiri 5 pertandingan tanpa meraih 1 pun kemenangan, dengan catatan 2 kali imbang dan 3 kali kalah. Namun, Curaçao menunjukkan peningkatan dengan mencatatkan 3 kemenangan berturut-turut dalam kualifikasi Piala Karibia, termasuk kemenangan besar 7-0 atas AS Virgin. Secara keseluruhan, Kluivert memimpin tim dalam 8 pertandingan, dengan hasil 3 kemenangan, 3 kekalahan, dan 2 imbang, serta mencetak 17 gol dan kebobolan 9 kali. Pada bulan Juni 2021, Federasi Sepak Bola Curaçao kembali memberikan kepercayaan kepada Kluivert sebagai pelatih sementara. Meskipun dia berhasil membawa tim meraih kemenangan 8-0 melawan British Virgin Island, performa tim menurun drastis setelahnya. Mereka tidak mampu meraih kemenangan lagi dan bahkan mengalami kekalahan 0-4 dari Bahrain. Kluivert akhirnya dipecat setelah timnya kalah dari Selandia Baru, hanya 4 bulan setelah dia ditunjuk sebagai manajer. Patrick Kluivert, yang merupakan mantan striker dengan insting menyerang yang tajam, menunjukkan kualitas dan karakteristiknya saat menjabat sebagai manajer klub Turki, Adana Demirspor. Sayangnya, perjalanan Kluivert di klub tersebut tidak berjalan mulus. Ia harus menghadapi kenyataan pahit setelah timnya gagal meraih kemenangan dalam 4 pertandingan berturut-turut, yang membuatnya terpaksa mundur setelah Super League memasuki pekan ke-14. Dalam total 20 laga yang dilakoni, Kluivert mencatatkan 8 kemenangan, 6 hasil imbang, dan 6 kekalahan, yang akhirnya berujung pada pemecatannya. Meskipun demikian, ada beberapa pencapaian positif yang bisa diambil dari masa jabatannya. Selama 20 pertandingan tersebut, Adana Demirspor berhasil mencetak 41 gol, yang berarti rata-rata 2 gol per pertandingan. Namun, di sisi lain, tim ini juga kebobolan 29 gol,
yang menunjukkan bahwa lini pertahanan mereka perlu diperbaiki. Kluivert tampaknya perlu memperkuat tim pelatihnya, terutama dalam aspek pertahanan. Untungnya, Shin Tae-yong telah memberikan kontribusi dengan menghadirkan banyak bek berkualitas untuk timnas Indonesia, yang bisa menjadi aset berharga bagi Kluivert ke depannya.